Bingung. Pokoknya setelah antikris keluar akan ada 2 kali masa, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Ngapain kita takut? Saya kemarin waktu viral-viral itu banyak yang ngancam saya mau bunuh saya. Orang yang Tuhan anggap layak, dia akan ke atas, dia akan terima mahkota. Saya bukan orang yang mengikuti penafsiran pengangkatan. Saya tidak percaya pengangkatan. Nanti Kristus datang mengangkat orang percaya, baru masa kesusahan besar, milenium. Di kerajaan 1000 tahun itu adalah setelah kematian kan ada tafsir yang mengatakan kita akan tunggu di Firdaus apa kita tunggu di Hades kan. Kalau dia mati di dalam tribulasi, berarti dia kemana tuh? Tidak takut dengan masa penyesakannya. Masa penyesakan maksudnya? Karena tribulasi itu. Betul tribulasi. Karena tidak. karena sebelum dimaksud pembinasa keji itu bukan Holocaust. Kan berarti sangat ngeri sekali kan penyesakan itu. Tanggung tadi. Tadi Elia ngomong kenapa harus takut? Elia tadi mau jawab apa tapi kepotong. Silakan, Bro. Yes, akhirnya masuk. Aduh, terima kasih. Yes, saya mau tanya mengenai rapture. Yang pertama adalah apa syarat untuk rapture itu dulu? Rapture itu kamu pahami seperti apa? Rapture itu yang saya tahu adalah setelah, saya agak bingung, pokoknya setelah antikris keluar akan ada 2 kali masa, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun masa penyesakan dan ini. Rapture itu yang saya masih agak bingung, rapture itu ada di awal 3,5 tahun apa di tengah-tengah 3,5 tahun ketika mau masa penyesakan. Sehingga orang-orang yang Tuhan anggap layak, dia akan ke atas, dia akan terima mahkota segala macam. Itu yang saya paham mengenai rapture. Ada 3 pandangan masalah itu. Ada pandangan amilenium, ada pre-dispensasional, ada post-dispensasional. Bagaimanapun ketiganya ini hakikatnya penafsiran. Dan saya bukan orang yang mengikuti penafsiran pengangkatan. Jadi saya tidak percaya pengangkatan. Yang saya percaya adalah kebangkitan. Ya, jadi kalau pandangan dispensasional itu adalah nanti Kristus datang mengangkat orang percaya, baru masa kesusahan besar, baru Yesus datang lagi kedua kalinya. Nah, saya tidak percaya bahwa Yesus nanti akan datang mengangkat orang, terus pergi lagi, baru masa kesusahan besar, baru datang lagi. Jadi 3 kali dia datang. Ya, saya percaya bahwa nanti Yesus sudah datang kemarin lagi 2000 tahun lalu. Dulu 2000 tahun lalu. Kemudian nanti akan ada masa kesusahan besar, antikristus. Karena Yesus berkata begini, kalau bukan sekiranya karena orang pilihan, waktu itu tidak akan dipersingkat. Tapi karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus itu juga akan mengalami siksaan itu nanti di masa antikristus. Dan Yesus akan datang di akhir masa penyiksaan itu. Jadi Yesus hanya datang 2 kali. Makanya kan kedatangan Yesus dikatakan begini, seperti kilat yang menyambar dari timur, begitulah kedatangan anak manusia. Jadi Yesus itu bukan datang 2000 tahun lalu, terus datang lagi, angkat, pergi lagi, terus 7 tahun datang lagi. Nah, saya tidak percaya pengangkatan versi seperti itu. Tapi bagaimanapun penafsiran seperti itu ada. Ya, saya nggak tahu Pak Anggiat berpandangan seperti itu. Boleh Pak Anggiat, saya dengar versi Pak Anggiat. Terima kasih ya. Karena memang kita satu basic ya dengan Elia. Kita dari Calvin. Jadi kalau Calvin itu, kita belajar kepada tulisan-tulisan Calvin yang banyak diteruskan oleh Louis Berkhof ya. Jadi kalau misalnya mengenai rapture ini, memang ada banyak. Memang saya kalau secara sinode saya bernaung di aras Pentakosta. Jadi mayoritas orang Pentakosta percaya dengan yang rapture itu yang pengangkatan, di mana ketika sebelum antikristus datang maka orang-orang benar diangkat dulu, ya kan? Bertemu di awan-awan gitu, sampai ada lagunya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya kan? Nah, memang ada pandangan itu kan premil. Nah, kalau saya seperti yang tadi Kak Elia bilang, saya juga seperti itu ya. Saya tidak percaya dengan doktrin seperti itu ya. Saya lebih kepada Yesus itu hanya datang sekali. Rapture itu adalah satu kesatuan dan satu kedatangan. Jadi nggak bisa dia 2 kali bolak-balik. Karena Yesus itu dikatakan bahwa dia sekali datang dan kembali, itu Ibrani tulis itu. Nah, jadi Yesus itu sekali dia sudah menyeberangi semua kemah itu yang kudus yang di surga, Roma 8,
maka dia kembali hanya sekali. Nah, kembali lagi itu sebagai hakim hanya sekali saja. Nah, terus pertanyaannya, terus apa istimewanya orang-orang benar dengan orang berdosa? Kalau orang berdosa mengalami aniaya, yaitu tribulasi itu yang dari antikristus, masa ya orang benar dapat juga? Begini ya, ada memang pengajaran, itu namanya pengajaran tabernakel ya. Di dalam pengajaran tabernakel, karena tabernakel itu adalah salah satu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai bersamaan dengan hukum Taurat. Itu dimulai dari kitab Keluaran pasal 25 sampai pasal 40, itu dia semua. Nah, itu bicara kemah suci. Kemah suci itu ada pintu gerbang, halaman, pintu kemah, ruangan suci, dan ruangan maha kudus. Nah, di ruangan suci itulah yang bagian daripada kita tubuh Kristus. Itu ada dua perkakas penting di sana. Sebelah kanan ada meja roti sajian, sebelah kiri ada pelita emas. Kedua perkakas ini menyimbolkan sayap burung nazar. Artinya sayap burung nazar adalah sayap yang membuat kita terbang gitu. Yang dalam hal ini ditafsirkan oleh sebagian doktrin premil bahwa itu nanti yang membawa kita terbang ke awan-awan sana gitu. Terbang secara fisik begitu ya. Nah, saya tidak percaya terbang secara fisik, tapi saya percaya terbang sebagaimana Raja Wali terbang mengatasi badai gitu. Sehebat-hebatnya tribulasi itu, kita akan di atas itu semua. Artinya di atas itu bukan secara apa ya? Secara letak. Iya, secara harafiah bukan. Tapi itu secara terminologi. Iya, iman. Nah, jadi ketika bicara di atas itu di dalam Wahyu pasal 12 ya, Wahyu 12 ayat 1. Maka ada tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan 12 bintang mahkota di atas kepalanya. Ya kan? Nah, dan dia itu apa namanya? Di awan-awan gitu di atas. Nah, itu bicara kita itu di awan-awan, itu artinya si antikristusnya kita di bawah, kita di atas. Artinya itu bukan secara letak, tetapi secara terminologi keimanan kita, bahwa mereka tidak sanggup menjangkau kita. Katakan saya ini posisinya di ujung Batu Rokan Riau. Ketika mereka datang mau ngambil saya, mereka cari saya, kasar katanya mereka sudah di depan rumah saya. Tetapi awan kemuliaan Tuhan menutupi saya, sehingga si orang tadi yang mau aniaya saya nggak ketemu, mau dicari gimana nggak ketemu, karena ada sayap burung nazar itu. Di mana sayap burung nazar seperti di kemah suci itu ada meja roti sajian, itu 2 ketul roti 6 dan 6 mewakili kitab suci. Kemudian di sebelah kiri ada pelita emas mewakili Roh Kudus. Nah, jadi orang yang benar itu orang yang paham kitab suci dan mengamininya dan melakukannya. Kemudian orang yang percaya, dia itu dimeterai Roh Kudus. Nah, inilah jadi sayap. Jadi orang yang sudah seperti ini, kalau menurut premil, mereka terangkat sebelum tribulasi, ya, tribulasi penganiayaan. Tetapi saya lebih cenderung kepada tidak terangkat, tetap di dunia ini, tetapi ya kita tersisih dari pandangan mereka karena ada awan kemuliaan Tuhan. Berarti berjuang selama 7 tahun gitu ya Pak Anggiat ya? Itu 7 tahun bukan berarti 7 tahun harafiah Pak. Oh, iya. 7 tahun itu ya? artinya masa yang sempurna, masa yang penuh. Iya, 7 tahun itu masa kesempurnaan penderitaan itu Pak. Allah, waktunya Iya. Allah ya. Iya, waktunya Allah. Jadi Kita kesempurnaan anggap untuk satu waktu itu, jadi kita selamat untuk satu waktu itu ceritanya. Maksudnya satu waktu gimana tuh Pak? Jadi kan maksudnya kan saya nggak tahu ya, kita anggap 7 tahun ya misalnya ya. Ya, Jadi contoh. selama 7 tahun itu kita terlewatkan, nggak ngerti gimana caranya, pokoknya nggak kena gitu. Yes, begitu dia Pak. Dong. Tapi kita tetap di dunia ini Pak. Ya tetap di dunia ini. Yes, benar. Oke, berarti itu ada satu penafsiran seperti itu ya Pak Anggiat. Iya, ada memang tafsir yang seperti dikatakan ke Elia tadi. Ada kan tiga setengah masa kan gitu. Iya, 3,5 masa. Maka setelah tiga setengah masa datanglah si antikristus. Nah, sebelum antikristus datang, nah maka orang-orang benar katanya terangkat. Nah, saya tidak percaya ke situ. Ada doktrin begitu gitu, tapi kita lebih ke kita hargai, tapi kita lebih kepada kalau bicara pengangkatan itu sudah penghakiman, kebangkitan gitu. Ya, memang ada di dalam Korintus pasal 15 itu dicatat, memang ada satu rahasia besar kata Paulus, bahwa tidak semua kita mati. Itu memang iya, tapi bukan berarti pengangkatan. Kalau bahwa kita tidak semuanya mati, kalau misalkan kita masih hidup nih, katakan besok ada kedatangan Tuhan, Yesus datang jemput semuanya.
kita nggak sempat mati, ya kita dipulihkan sekejap mata dalam menjadi tubuh kebangkitan. Seperti itu. Iya. Oke, Itu berarti yang dinamakan menyongsong dia di awan-awan. Yes. Nah, itu ya baru saya mau tanya. Itu Itu kan ada hari ayat- kebangkitan. Oh, itu itu berarti masa kebangkitan. yang sudah selesai ya? Ya itu endingnya itu Pak. Ya, itu endingnya. Masa yang ujungnya. sudah Itu- selesai itu ya? Ya itu sudah di apa namanya, di puncak eskatologinya. Jadi kalau misalkan yang tadi Bapak bilang itu makan masih berproses dia. Nah di dalam proses nggak ada pengangkatan, tapi di endingnya, nah di situ Kita baru. endingnya itu kita yang ngomong 1000 tahun damai itu bukan sih, Pak? Bukan, Nah. 1000 tahun itu bukan nanti, itu sekarang. Ya. Nah itu juga banyak 1000 tahun tafsirnya itu, damai Pak. itu sekarang. Itu sekarang. Segini Pak, kerajaan 1000 tahun itu, ya, tapi kembali lagi ya, pandangan saya bukan orang yang premil. Enggak apa-apa. Saya mau bertukar pandangan. Iya, Iya, silakan. kita itu menganut yang disebut dengan amillennium. Amillennium. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah sejak Kristus memerintah sampai kedatangannya kedua kali. Nah, kenapa harus begitu dalam sebentar ya, dalam tafsirnya kita itu kenapa harus berpaham demikian? Karena begini. Di Alkitab di dalam Wahyu dikatakan begini. Di penghujung 1000 tahun itu, Ya. di penghujung iblis dilepaskan lagi. Sesaat ya kan? Nah, sesaat. Pertanyaan saya, kalau Yesus sudah datang, baru 1000 tahun dimulai, untuk apa iblis lagi dilepas? Untuk menyeleksi yang terakhir kali mungkin. Iya, untuk apa lagi dia dilepas kalau Yesus sudah datang? Nah, jadi pandangan kita, 1000 tahun itu adalah sejak masanya gereja. 1000 tahun, dan dikatakan nanti di akhir masa 1000 tahun itu iblis dilepaskan. Itu merujuk kepada penyiksaan itu. Itu yang tribulasi itu, Bang. Sekarang itu belum dilepaskan. Kenapa? Penginjilan itu belum bisa dihambat. Jadi dikatakan iblis itu diikat dan dimeteraikan selama 1000 tahun lamanya. Itu artinya pada masa yang penuh iblis itu belum diikat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang, dalam pengertian menghambat penginjilan. Dan nanti setelah berakhir masa 1000 tahun itu, iblis itu akan dilepaskan. Disitulah penganiayaan di mana Antikristus akan menganiaya para penginjil, para hamba Tuhan, dan semua orang yang percaya. Nah, jadi bukan itu tafsirnya yang kita ikuti ya, sebagai orang yang mengikuti amillennium ya. Ya. Gitu, bukan orang Ini premium. saya boleh tanya kelanjutannya berarti. Boleh, silakan. Setelah kematian kan ada tafsir yang mengatakan kita akan tunggu di Firdaus apa kita tunggu di Hades kan. Kalau dia mati di dalam tribulasi berarti dia kemana tuh? Ya ke Firdaus, menanti tetap di Firdaus. tetap ke Firdaus. Ya mati dalam tribulasi ada dua versi juga kayak Elia ya kan. Mati dalam menyangkal Tuhan bisa juga. Enggak, kita ngomong tetap mempertahankan. Kita ngomong tetap mempertahankan. Iya, Oh pasti. ya sama ke Firdaus Pak. Iya. Ya ke Firdaus. Iya. Oh berarti ya martir lah gitulah ya berarti. Iya betul. Oh oke. Ini salah satu tafsir yang baru saya dengar. Oke. Terima kasih. Dan kebetulan gereja purba itu memang seperti pandangan yang kita pandang tadi, Pak. Gereja-gereja Katolik, gereja Ortodoks itu seperti itu pandangannya. Oh mereka tidak mempercayai rapture. Karena rapture itu teologi abad ke-20. Itu baru lahir. Oke, kalau kita ngomong yang abad awal itu kan di dalam Katolik kan ada purgatori kan? Iya, itu penafsiran bagian Katolik. Betul. Itu tapi versi Katolik betul ya, bukan versi Alkitab. Iya. Oke, Itu oke. Katolik menafsirkan dari Alkitab, karena Ortodoks kan tidak percaya juga purgatori. Berarti basicnya itu dari ayat apa kalau purgatori? Saya tidak Katolik, jadi saya tidak punya kuasa. Oke, nggak apa-apa, menjelaskan. kita stop. Berarti kita tidak bahas lagi. Oke, nggak apa-apa, saya cuma mau tanya aja. Kan enggak bermoral namanya ya, kita. Iya, saya Iya, tahu. Saya nggak etis, minta maaf. nggak Saya minta etis. maaf. Oke, Iya. saya minta maaf. Oke, baik. Berarti, pertanyaan terakhir. Berarti Elia dan Pak Anggiat itu tidak takut dengan masa penyesakan ya? Masa penyesakan maksudnya tribulasi itu. Betul, tribulasi. Oh, karena tidak. karena sebelum Iya. karena di situ tertulis penyesakan seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Yang saya tahu penyesakan yang paling parah itu adalah Holocaust. Iya. Holocaust itu menurut bukan saya Holocaust, Pak, bukan Holocaust.
Apa? Yesus sudah menggunakan rujukan yang paling menyeramkan, yaitu peristiwa Antiochus Epiphanes tahun 168. Itu jadi Kan gimana? Yesus bilang begini, kalau kamu sudah pernah melihat pembinasa keji itu, Iya. maka yang akan datang akan melakukan lebih daripada itu seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini Betul. dijadikan. Itu Dan yang terjadi. dimaksud pembinasa keji itu bukan Holocaust, tetapi Antiochus Epiphanes yang pernah menjara bait suci yang ditulis dalam 2 Makabe. Iya, kita Makabe mencatat itu lengkap. Makabe mencatat itu. Jadi itu Antiochus Epiphanes, bukan Holocaust. Makanya kita ya sebagai Protestan pun kita tidak menjudge bahwa Deuterokanonika itu salah. Iya, saya pakai yang Deuterokanonika meskipun saya Protestan. Cuman Sorry, begini. maaf. Saya baca lagi. Itu ada di mana? 2 Makabe. Deuterokanonika, Makabe, kita punya teman-teman Katolik dan Ortodoks. Iya. Makabe ya? Baik. Iya, 2 Makabe. Baca aja dari awal Pak biar konteksnya dapat. 2 Itu Makabe. sampai bait suci diminyakin pakai minyak babi ya, Elia ya. Ya. Di 2 Makabe. Kemudian orang-orang Yahudi waktu itu dianiaya lah sedemikian rupa gitu. Jadi maksud saya kan itu tertulis kan berarti sangat ngeri sekali kan. Ya. Penyesalan itu. Maksudnya Dengar. 2 Makabe 5 Udah. ayat 2 Makabe 5 ayat 11 sampai 20. Dengar. Perikopnya, Raja Antiochus merampok bait suci. Ketika semua peristiwa ini sampai kepada raja, ia mengumpulkan bahwa Yudea sudah memberontak. Seperti binatang buas yang mengamuk, ia bertolak dari Mesir dan merebut kota Yerusalem dengan kekerasan. Para prajurit diperintahkannya agar tanpa ampun menebas setiap orang yang dijumpai dan membantai semua orang yang lari ke dalam rumah mereka. Orang tua dan muda dibunuh, perempuan dan anak-anak dihabisi, anak-anak gadis dan bayi dibantai. Dalam waktu 3 hari saja, 80.000 orang menjadi korban, 40.000 mati dibunuh, dan sebanyak itu pula dijual sebagai budak. Belum puas dengan semuanya itu, Raja Antiochus ini maksudnya ya, si biadab ini, berani memasuki bait tersuci di seluruh dunia. Ia diantar oleh Menelaus yang menjadi pengkhianat hukum Taurat dan tanah airnya sendiri. Raja Antiochus Epiphanes mengambil perlengkapan-perlengkapan kudus dengan tangannya yang najis, dan dengan tangan yang tidak layak ia menyapu habis semua yang dipersembahkan raja-raja lain untuk menambah kemegahan dan kemuliaan tempat itu. Antiochus lupa daratan dan tidak menyadari bahwa sang penguasa murka sesaat saja akibat dosa-dosa penduduk kota itu, hingga tempat kudus itu diabaikannya. Seandainya penduduk kota itu tidak terseret dalam banyak dosa, pasti orang ini pun akan didera dan dibalikkan dari tindakannya yang lancang segera sesudah ia tiba. Sama seperti yang dialami Heliodorus yang diutus Raja Seleukus untuk menyelidiki perbendaharaan bait suci, Tuhan tidak memilih bangsa itu demi tempat kudus, melainkan tempat kudus demi bangsa itu. Itulah sebabnya tempat itu turut mengalami kemalangan yang menimpa bangsa itu, namun kemudian akan ikut pula menikmati kesejahteraannya. Apa yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa dalam murkanya akan dipulihkan lagi dalam seluruh kegemilangannya sesudah terjadi pendamaian dengan sang penguasa agung. Itu kisahnya. Oke, sip. Oke, tanggung tadi. Tadi Elia ngomong kenapa harus takut? Elia tadi mau jawab apa tapi kepotong. Ngapain kita takut? Kalau saya begini, Pak. Gimana? Saya kemarin waktu viral-viral itu banyak yang ngancam saya mau bunuh saya. Oh iya. Ya, saya berdoa makanya doa saya itu sama Tuhan begini. Saya nggak minta kaya, saya nggak minta menikah, punya istri cantik dan lain-lain. Saya nggak minta saya itu jadi ganteng apa segala macam, no. Yang saya minta adalah kuatkan saya di setiap kehidupan saya untuk mengikuti apa yang kamu mau. Alkitab berkata, barang siapa yang mati ditentukan dengan pedang, dia harus mati dengan pedang. Barang siapa yang dihunus dengan pedang, dia harus dihunus dengan pedang. Jadi apapun yang saya katakan, kalau memang Tuhan menentukan cara mati saya dengan terbunuh, dalam pengertian saya harus martir, terjadilah demikian. Dan yang saya doakan itu adalah saya
minta Tuhan menguatkan saya untuk mengikuti apa yang Dia kehendaki dan Dia mau itu. Jadi saya dalam bekerja begini Pak, saya sudah siap mati. Apapun ini pada saya pribadi ya, karena Bapak tadi katakan pendapat saya sih siap mati. Kenapa saya siap mati? Karena yang pertama, keselamatan sudah diberikan bagi saya dan saya berusaha mengerjakan itu. Yang kedua, kekayaan dan kebanggaan saya adalah perkenanan Allah di dalam salib Kristus. Jadi tidak ada lagi yang saya impikan, meskipun saya masih muda. Ya, harapan saya, cita-cita saya dan banyak hal itu saya korbankan demi Tuhan. Tadinya saya tidak mau jadi apologet, tapi sekarang Tuhan itu nunjukin saya jalan-jalannya sendiri, bahwa ini yang saya mau. Saya kemarin pernah mengalami sakit, dan sakit saya itu luar biasa. Saya sakit, dan saya tidak punya waktu, dan saya tidak punya harapan lagi. Saya harus selesai pada hari ini juga. Ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya terbaring pada saat itu, saya bilang begini, saya akan memberikan hidup saya sepenuhnya kepadamu kalau kamu mau sembuhkan saya. Besoknya saya langsung sembuh. Berarti ini yang Tuhan mau dari saya. Jadi kalaupun saya mati, saya nggak takut. Kenapa? Dia berkenan kepada apa yang saya kerjakan. Yes. Makanya saya nggak takut kemana-mana Pak. Saya sendiri pergi ke sana, saya nggak takut. Kalau memang Tuhan kalau memang saya harus mati, saya harus mati. Tapi kalau saya memang tidak mati, mau 50 juta orang mau bunuh saya tidak akan mati. Itu prinsip saya. It depends on you if you want to believe me or not, but it's my faith. Gak apa-apa, saya senang kok denger sharing-sharing ini. Ya. Ya, thank you. Terima kasih untuk waktunya. Iya, thank you Bram. Iya, thank you. Dan berkati.